Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kelonggaran waktu, sehingga kita bisa berkumpul untuk bisa menghadiri, untuk bisa menyimak kajian pada hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai manhaj atau program baru ya dalam kajian fikih yang insyaallah program kita dalam kajian fikih ini adalah mengkaji kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i, yakni Matan Abi Suja atau Al-Ghaya wa Taqrib. Jadi tidak semuanya ya manhaj kita tidak semua seluruh kitab. Manhaj kita hanya akan sampai pada bagian ibadah saja ya. Dan sebelum kita memulai kajian fikih, kita akan membahas beberapa pembahasan sebagai pengantar. Ya, ini tentang definisi fikih. Ya, tentang definisi fikih, keutamaan fikih. Kemudian nanti juga kita secara ringkas atau secara singkat akan membahas biografi dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun pada hari ini yang kita akan bahas adalah seputar fikih dan keistimewaannya. Baik ya. Yang pertama adalah pengertian atau definisi fikih. Nah, fikih di dalam bahasa Arab, jika kita lihat hurufnya ya, jika kita lihat hurufnya ada berapa? 3 ya. Fa, qaf, ha. Nah, artinya secara bahasa itu bisa bermakna al-faham ya. Bisa bermakna al-faham. Faham itu apa? Yakni mengerti
ya, mengerti. Atau bisa juga dimaknai dengan husnul idrak, memahami dengan baik. Atau juga bisa diartikan dengan al-ilmu. Bisa juga diartikan dengan al-ilmu. Ini makna fikih dalam bahasa Arab. Adapun makna fikih dalam istilah para ulama atau istilah syariat ini, ya, itu ada beberapa pengertian ketika di awal-awal Islam, ya, sampai pertengahan masa tabi'in. Jadi arti fikih itu umum, yakni ilmu bi ahkamid dinil khanifi kullihi, itu tentang hukum-hukum agama keseluruhannya. Jadi teman-teman sekalian, ketika di awal-awal Islam, kalimat fikih itu, ya, artinya ilmu tentang hukum-hukum agama. Artinya tentang ilmu tentang hukum agama. Nah, ilmu tentang hukum agama semuanya itu dinamakan fikih. Sehingga apa? Sehingga pengertian fikih di sini itu mencangkup seperti ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, terus apa lagi? Ilmu-ilmu tentang ibadah, tentang akhlak, tentang zuhud, ya. Jadi semuanya masuk dalam definisi ilmu fikih. Demikian. Dan pengertian fikih di masa awal Islam, ya, atau yang seperti ini, nah ini diambil dari nas Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi dari Al-Quran itu terdapat firman Allah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Orang-orang iman, kata Allah, ketika terjadi peperangan itu tidak boleh semuanya ikut berangkat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya dari setiap kelompok itu, ya, yang berangkat sebagian saja. Nah, jadi yang sebagian itu tetap ada di rumah atau di kampungnya gitu. Buat apa? Buat supaya rumah atau kampung tadi itu tidak kosong dari laki-laki, ya. Nah, kalau semuanya laki-laki itu ikut berangkat jihad, ini nanti akan menimbulkan kerawanan tersendiri di kampung tersebut, begitu. Nah, kemudian mereka ini yang berangkat perang bersama Rasulullah SAW, maka ketika dia berangkat perang, di situ misinya tidak hanya berperang saja, tapi juga untuk thalabul ilmi. Demikian. Maka disebutkan liyatafaqahu fiddin, ya. Mereka yang berangkat perang itu juga supaya bertafakuh dalam urusan agama. Apa artinya bertafakuh? Ya, apa artinya bertafakuh dalam urusan beragama di sini? Ya, ini belajar memahami hukum-hukum agama. Demikian. Jadi dari sini disebut makna fikih, ya, atau kalimat fikih yang artinya apa? Yaitu semua hukum-hukum agama, ya, dan tidak dibeda-bedakan. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dalam urusan agamanya. Nah, di sini teman-teman sekalian, ya, di sini kefakihan itu dikaitkan dengan seluruh urusan agama. Jadi tidak terbatas pada hukum-hukum yang
terkait dengan amalan, tidak terbatas pada hukum-hukum yang terkait dengan akidah, akhlak, ya, dan sebagainya. Jadi itu mencangkup semuanya, ya ini terkait dengan masalah agama, dan mengerti hukumnya itulah disebut dengan fikih, begitu. Kemudian dalam hadis lain bahwasanya Nabi SAW mengatakan, naddarallahu mura'an sami'a minna hadisa. Semoga Allah, kata Nabi, memberikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengar hadis dariku. Nah, nanti di hari kiamat Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya wajah orang yang mendengar hadis dari Nabi SAW menjadi bercahaya. Untuk siapa? Ya, ini untuk orang yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan cuma mendengar hadisnya saja? Ya tidak. Qala fahafizahu, lalu dia hafalkan hadis itu, hatta yubalighahu ghairahu, kemudian hadis itu dia sampaikan kepada orang lain. Demikian, ya. Dengan dia dengar hadis Nabi, kemudian dia hafalkan dan dia sampaikan kepada orang lain, ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, qala farubba hamidi fikin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang ada pembawa fikih itu dia menyampaikan fikih kepada orang yang lebih faqih, begitu. Nah, bagaimana maksudnya? Terkadang ada orang yang membawa ilmu tentang agama, dia sampaikan kepada orang yang lebih berilmu. Ya, seperti halnya terkadang ada orang yang menyampaikan hadis, ya, dia faham maknanya, dia juga faham maksudnya, tapi orang yang sedang dia ajarin itu malah lebih faham atau lebih mengerti dengan makna hadis tersebut. Demikian. Bahkan warubba hamidi fikin laisa bifaqih. Bahkan ada orang yang menyampaikan fikih, ya, namun dia bukan orang yang faqih. Nah, ini gimana maksudnya? Dia menyampaikan hadis, ya, dia hafal hadis itu, tapi hadis ini dia itu mengandung hukum apa, atau bisa digali darinya hukum apa yang ada di dalamnya, dia nggak ngerti, dia nggak bisa. Dia hanya hafal redaksi hadisnya saja, begitu. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan fikih dengan makna yang umum, ya. Nabi SAW menyebutkan fikih dengan makna yang umum. Artinya apa? Fikih itu ya seluruh masalah, ya, seluruh ilmu yang berkaitan dengan agama. Itu namanya fikih. Demikian juga makna fikih di awal-awal Islam. Itu mencangkup seluruh ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Apakah itu berkaitan dengan akidah, apakah itu berkaitan dengan ibadah, apakah itu berkaitan dengan muamalah, akhlak, kezuhudan. Nah, semua itu termasuk dalam akidah. Kemudian mulai pertengahan masa tabi'in, ya, ilmu fikih ini, ya, atau istilah fikih itu dia digunakan istilah yang lebih khusus. Ya, ini gimana? Ya, ini istimbatul ahkam al-amaliyah minal adila at-tafsiliyah. Ya, ini menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan amal, ya. Berarti apa? Berarti masalah-masalah
yang terkait dengan akidah, dia tidak lagi digolongkan dalam ilmu fikih. Demikian. Kemudian minal adillah at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang rinci. Nah, dalil yang rinci itu gimana maksudnya? Ayat Al-Qur'annya bagaimana? Isi hadisnya bagaimana? Ijma' ulama dalam masalah ini bagaimana? Dan seterusnya begitu. Tentu ya, ini berbeda dengan usul fikih ya. Kalau usul fikih itu ya, yang dibahas adalah dalil-dalil secara umum ya. Yang bisa dipakai dalil dalam pembahasan fikih itu apa? Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, ya, dan seterusnya. Tapi kalau pembahasan fikih tidak, ya, dia langsung masuk ke dalil yang rinci. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gimana? Bunyinya ayatnya gimana? Bunyi hadisnya itu gimana? Bunyi ijma'nya gimana? Qiyasnya gimana? Seperti itu. Jadi dari sini kemudian fikih di kalangan ahli ilmu, ya. Itu pengertiannya menjadi khusus. Ya, ini apa? Ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan amalan, ya, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, ini tidak lagi masuk dalam fikih. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak, kezuhudan, ya, tidak lagi masuk ke dalam masalah fikih. Ya kan, tapi walaupun istilah seperti ini ya tidak masalah, ya boleh-boleh saja untuk untuk memudahkan orang belajar. Jadi ketika kita menjumpai dalil dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, di situ terdapat lafaz fikih, ya, kita nggak boleh mengartikannya dengan arti yang khusus, nggak boleh, gitu ya. Lafaz fikih di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, begitu juga dalam ucapan-ucapan sahabat, ya, itu kita artikan dengan arti yang umum, begitu. Apa itu ilmu tentang hukum-hukum syariah, ya, atau hukum-hukum agama secara umum, ya. Tentu selagi itu adalah hukum agama, maka kita sebut dengan fikih. Demikian. Nah, adapun fikih yang dalam istilah ulama sekarang, ya, itu adalah bagian, ya, itu adalah sebagian atau bagian daripada fikih yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, begitu. Atau yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kemudian ada nggak perbedaan antara syariah dan fikih? Ada nggak perbedaan antara syariah dan fikih? Syariah dan fikih, ya, dalam banyak hal maknanya sama, yaitu apa? Jadi syariah dan fikih, ya, dalam banyak hal maknanya sama, yaitu apa? Ilmu tentang hukum-hukum agama. Atau hukum agama itu namanya syariah. Namanya adalah fikih. Tapi dalam beberapa hal, ya, fikih dan syariah itu memiliki perbedaan, teman-teman sekalian. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama ini adalah kalau syariah itu semuanya benar. Ya. Perhatikan. Perbedaan yang pertama, yakni kalau syariah itu semuanya benar. Ya. Kalau fikih gimana fikih? Kalau fikih terkadang ada yang keliru. Ya, terkadang ada yang keliru. Karena fikih itu adalah ilmu tentang syariah.
Artinya apa? Terkadang ilmu kita tentang syariah itu bisa salah. Begitu ya. Terkadang ilmu kita tentang syariah itu bisa salah. Terkadang kita mengira bahwa hukum syariah dalam masalah ini adalah begini. Paham? Taib? Ya. Nah, kesimpulan kita bahwa hukum syariah dalam masalah ini adalah begini. Nah, itu adalah fikih. Paham ya? Nah, taib. Fikih ya. Karena dia adalah ilmu tentang hukum syariah ya. Atau upaya seseorang untuk mengetahui hukum syariah, maka itu terkadang ada yang salah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajron." Ya, ketika seorang hakim menghukumi. Ketika seorang hakim menghukumi itu artinya apa? Artinya apa? Dia berusaha menghukumi sesuai dengan hukum syariah. Atau dia berusaha untuk menyimpulkan hukum syariah dalam kasus ini itu apa? Nah, sehingga hukum dia dalam masalah itu apa? Itulah fikih. Ya. Hukumnya hakim dalam masalah itu namanya fikih. Nah, kalau benar gimana? Kalau benar gimana? Summa asoba falahu ajron. Kalau dia benar, maka dia mendapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada summa akhta falahu ajrun. Ya. Wa idza hakama fajtahada summa akhta falahu ajrun. Kalau dia menghukumi kemudian dia salah, ya, maka dia akan tetap mendapatkan pahala 1, ya. Atau 1 pahala, ya ini apa pahalanya? Pahala dia berijtihad. Demikian. Baik ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah lain, bahwa apa-apa yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, ya, itu tidak boleh kita jadikan sebagai dalil. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Karena tidak semuanya yang di situ itu benar. Baik. Jadi yang ada di dalam kitab fikih itu adalah apa? Apa yang ada dalam kitab fikih itu? Yakni upaya seorang ulama, ijtihad seorang ulama, usaha kerasnya seorang ulama untuk mendapatkan kesimpulan hukum syariat dalam masalah ini itu seperti apa. Begitu. Lantas emang gak cukup dengan dalil yang ada gitu? Kenapa sih ulama meski bersusah payah repot-repot seperti itu? Nah, itu gimana? Nah, karena banyak hukum-hukum disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, disebutkan hukum itu secara umum. Kadang-kadang begitu. Banyak seperti itu. Jadi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu apa? Sifatnya umum seperti kaidah gitu. Nah, kemudian ada kasus-kasus terjadi setelah itu. Ya, kemudian ada kasus-kasus terjadi setelah itu, tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka di sini ulama-ulama lah yang membahasnya. Demikian. Baik. Ulama-ulama ini mengerahkan kemampuannya, ya. Masalah ini kan, kalau dalam Al-Quran dan Sunnah itu termasuk di mana ini, begitu. Nah, kadang-kadang mereka menyusulkannya benar,
Dan kadang-kadang mereka menyusulkannya salah. Ketika mereka benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kita ambil. Dan ketika mereka salah atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita nggak boleh mencela. Kenapa? Karena itu adalah usaha jeripayah mereka, ya, yang kalaupun salah mereka dapat 1 pahala. Begitu. Paham tum ya? Baik. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah yang ada dalam kitab fikih, ya, itu bukan dalil, tapi itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Loh, kenapa? Ya dari situ, ya, mempelajari itu kita bisa ngerti loh. Ya, kita bisa ngerti dikit-dikit bagaimana cara ulama itu memahami masalah itu bagaimana. Dan bagaimana cara ulama itu menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian perbedaan berikutnya apa? Antara fikih dan syariah. Ya. Perbedaan antara fikih dan syariah. Perbedaan yang kedua, ya, ini adalah kalau syariah itu sudah tepat, ya. Kalau syariah itu sudah tepat dan sudah sempurna dan gak bisa dirubah atau gak bisa ditambah. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, agama kalian telah aku sempurnakan. Demikian. Maka sejak turun ayat ini, ya, syariat itu, ya, syariat Islam itu sudah sempurna, teman-teman. Ya, begitu juga sampai Nabi wafat, ya. Ya, sudah nggak ada yang bisa ditambah dalam syariat. Nggak ada lagi yang bisa kita tambahkan dalam agama ini. Jadi kalau syariat itu sudah sempurna. Namun kalau fikih gimana? Nah, kalau fikih ya nggak sempurna. Fikih itu dia terus berkembang. Ya, fikih itu terus berkembang. Kenapa? Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh orang muslim itu terus ada masalah baru, ada masalah baru, ada masalah baru. Demikian. Baik. Nah, ilmu kita atau hasil jerih payah ulama untuk menyimpulkan hukum hukum syariat dalam suatu masalah, nah itu namanya apa? Itu yang dikatakan atau yang disebut dengan fikih. Demikian. Nah, ya. Kalau fikih itu terus berkembang. Kenapa terus berkembang? Ya karena masalah itu juga terus berkembang. Dan tidak semua masalah yang kita jumpai sekarang itu sudah dibahas oleh ulama dulu. Tidak semua, ya. Tidak semuanya. Baik. Banyak masalah terjadi sekarang, ya. Namun oleh ulama-ulama dulu belum dibahas. Nah, itu karena apa? Ya kasusnya belum ada pada waktu itu. Sehingga makanya kalau fikih itu terus berkembang terus. Demikian. Nah, kemudian perbedaan yang keempat adalah apa? Kalau syariat itu dia harus diterima oleh semua orang. Itu kalau syariat harus diterima oleh semua orang. Nah, makanya sesuatu yang sudah disepakati, ya, bahwa hukum syariah dalam masalah ini begini semuanya, ya harus harus terima, harus menerima. Demikian. Kemudian kalau fikih gimana fikih? Apakah harus diterima setiap orang?
Ya tidak. Fikih tidak harus diterima oleh setiap orang. Kenapa? Ya, jadi ketika ada perbedaan di antara ulama, ya contoh ulama A berpendapat dalam masalah ini hukumnya begini, ulama B juga pendapatnya lain, ulama C pendapatnya lain. Baik. Jadi tidak ada keharusan bagi orang Islam itu untuk mengikuti ulama A, ulama B, atau ulama C. Begitu. Yang diharuskan untuk umat Islam itu gimana? Ya kalau memungkinkan dianya berusaha mempelajari, memperhatikan ya, di antara pendapat-pendapat itu yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang mana. Kemudian yang dia yakini paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang harus dia kerjakan, yang harus dia ikuti yang mana. Begitu. Kalau tidak memungkinkan bagaimana? Kalau tidak memungkinkan gimana? Ya dia ikut salah satu dari dari 3 pendapat itu. Ya. Dia ikut salah satu dari 3 pendapat itu. Baik. Begitu juga tidak boleh menjadikan ucapan ulama sebagai hujah untuk membantah ucapan ulama lain. Enggak bisa. Paham ya? Kita tidak bisa membatalkan ucapan satu ulama dengan ucapan ulama yang lain. Kenapa demikian? Ya, fikihnya dia itu tidak harus diterima oleh orang lain. Tidak harus diterima oleh semua orang Islam. Ya, bisa saja fikihnya dia itu menurut sebagian umat Islam itu lemah, ya, dibandingkan fikihnya ulama yang lain, begitu. Sebagian juga umat Islam mengatakan fikih dia lebih kuat dari ulama yang lain. Nah, inilah perbedaan-perbedaan antara syariah dan fikih. Baik. Sehingga terkadang dalam satu masalah itu ada kasus yang sama. Contohnya seperti di sini qadhi menghukuminya begini, misalnya boleh. Nah, di tempat lain qadhi menghukuminya tidak boleh. Baik. Sekarang qadhi menghukuminya boleh. Nah, beberapa waktu kemudian qadhi lain menghukuminya tidak boleh. Nah, inilah masalah fikih. Fikih itu seperti itu. Jelas ya? Makanya kadang-kadang fatwa itu bisa berubah-berubah. Ya, di satu tempat dengan tempat yang lain, di satu zaman dengan zaman yang lain. Ya. Beda tempat, fatwanya bisa berbeda. Beda zaman, fatwanya bisa berbeda. Ya, dan hal seperti ini tidak diingkari yang seperti itu. Jadi seorang ulama dalam kondisi tertentu fatwanya begini. Kemudian terjadilah kasus yang sepertinya sama, tapi kondisinya beda, ya. Beliau menghukuminya berbeda juga. Ya, di tempat tertentu dia hukumi masalah ini boleh, tapi di tempat lain beliau hukuminya tidak boleh. Kenapa begitu? Nah, kadang-kadang memang masalah itu terjadi di satu tempat ini mirip dengan masalah ini dalam Al-Quran. Ternyata begitu terjadi di tempat yang lain, di waktu yang lain, dia lihat kok nggak mirip dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dia rubah lagi. Oh, miripnya dengan masalah ini, begitu. Nah, itu perbedaan antara apa? Fikih dan syariah. Baik. Kemudian kita kembali pada pengertian fikih yang umum, ya, atau yang kita kenal sekarang ini, ya. Ini fikih dalam pengertian khusus itu apa?
Ya. Hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalil yang rinci, ya, yang terkait dengan masalah amalan. Begitu. Itu yang fikih dalam pengertian khusus. Hukum-hukum syariah yang digali dari dalil-dalil yang rinci yang terkait dengan masalah amalan. Baik. Kitab-kitab fikih, ya, salah satunya seperti yang akan nanti kita bahas, ya, yakni Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja, nanti yang akan kita bahas. Yaitu pembahasannya seperti apa dan bagaimana, ya. Secara umum kitab fikih itu nanti pembahasannya terbagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Ya, yang pertama adalah qismul ibadat, ya. Yakni bagian yang berkaitan dengan ibadah. Ya, mulai biasanya dari kitabut Thaharah sampai kitabul Udhiyah, ya, atau kitabul Jihad, itu masuk di dalamnya. Baik. Kemudian yang kedua itu adalah kisim muamalat. Kisim muamalat. Apa itu? Ya, ini bagian yang berkaitan dengan muamalah. Apa bedanya kisim ibadah, ya, atau bagian muamalat ini? Kalau yang bagian ibadah, ya, ini pembahasannya adalah tentang hukum-hukum syariah, ya, yang dimana dia mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, ya, yang menjelaskan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya dia pembahasannya adalah terkait dengan cara bersuci, kitabut Thaharah, kitabus shalah, kitabuz zakat, kitabul janaiz, apalagi kitabus syiyam, bab i'tikaf, bab haji, ya, bab haji dan umroh, bab jihad. Jadi ini semua yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan kisim muamalat, ya, atau bagian muamalah, ya, ini isinya dia pembahasannya hukum-hukum yang terkait dengan apa? Yaitu terkait dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Nah, makanya di situ nanti yang dibahas apa? Masalah jual beli, masalah wasiat, masalah ilmu waris, ya, masalah hukum-hukum memerdekakan budak, hukum nikah, apalagi hukum tentang susuan, hukum tentang nafkah, hukum tentang iddah, ya, dan seterusnya. Baik. Jadi ini yang dibahas dalam kisim muamalat, ya. Jadi kitab yang nanti akan kita bahas itu isinya yang seperti itu, ya. Nah, yang bagian depan itu nanti kisimnya bagian ibadah, yang bagian belakang kisimnya bagian muamalat. Coba nanti antum lihat, ya, yang mana yang paling banyak kisim ibadat dengan kisim muamalat, paling banyak yang mana. Ya, dari kitabut Thaharah sampai akhir kitabul jihad, begitu. Nah, nanti antum bisa lihat di fihrasnya, ya. Apa itu fihras? Fihras itu daftar isi, ya. Jadi situ nanti dilihat bab buyutnya sampai pada kitab atau bab apa. Demikian. Nah, ini sebagai pengantar. Insyaallah besok, ya, kita akan membahas apa keutamaannya orang yang belajar fikih. Nah, kemudian nanti kita akan bahas juga sedikit tentang biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu baru kita akan masuk ke kitab yang akan kita kaji, ya, insyaallah. Jadi sampai sini dulu, kurang lebihnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.